Assalamualaikum warahmatullahi. Halo sob, berjumpa lagi dengan channel PBP Movies. Seperti biasa, kami akan menayangkan ringkasan secara point by point film-film berbagai genre dan negara. Semoga tayangan ini dapat menghibur dan informatif bagi Anda pencinta film. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar channel ini terus berkembang dan menyuguhkan tayangan terbaik untuk Anda semua. Media. Ini adalah film terbaru 2022 dari aktor Bollywood Varun Dhawan. Berkisah tentang seorang kontraktor kecil bernama Bhaskar Sharma atau Baski. Ia bersama sepupunya pergi ke pedesaan terpencil untuk membangun sebuah jalan, namun ia digigit oleh serigala, dan menjadi manusia serigala dengan melakukan teror membunuh penduduk di desa. Malam hari di sebuah gua di pegunungan, seorang ayah sedang menceritakan kisah serigala dan anak domba kepada anaknya. Saat sedang bercerita, di luar gua ada sesuatu yang mengganggu. Sang ayah pun keluar memeriksanya. Sang ayah berteriak, anaknya mencoba mendekati pintu, tiba-tiba seekor serigala menghancurkan pintu dan hendak menerkam sang anak. Bhaskar Sharma, atau biasa disebut Baski, diberi tugas oleh pengusaha besar untuk membangun jalan di pegunungan Laut Timur India. Meski Baski seorang kontraktor kecil, ia mendapatkan kesempatan mengerjakan tender besar tersebut dengan jaminan sertifikat rumahnya. Sang bos memberikan tenggat waktu kepada Baski untuk menyelesaikan tender sesuai jadwal dan Baski menyanggupinya. Kemudian ia pulang ke rumahnya. Baski mengatakan kepada sepupunya bernama Janadan atau JD untuk menemaninya pergi ke sebuah desa di pegunungan bernama Arunachal Pradesh. Mereka pun pergi menaiki pesawat. Tiba di bandara, mereka disambut oleh teman Baski bernama Jomin. Akhirnya mereka melakukan perjalanan menuju desa menggunakan mobil Jomin. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, mereka tiba di sebuah rumah yang disewa oleh Jomin. Saat memasuki rumah yang gelap, Baski melihat kelelawar menggantung di atas rumahnya. Seorang pelayan menyalakan lampu rumah, tiba-tiba kelelawar itu terbangun dan berputar-putar di dalam rumah. Mereka semua ketakutan. Jomin dan JD membuka pintu, kelelawar itu pun keluar. Ternyata di atas rumah itu banyak sekali kelelawar yang berterbangan mengelilingi rumah. Di sisi lain gunung, seekor serigala tampak sedang memperhatikan rumah tersebut. Pagi hari, Baski dan yang lainnya pergi ke kantor penambangan kayu. Mereka disambut oleh Panda, penduduk lokal di desa itu. Mereka pun melakukan rapat terkait masalah pembangunan jalan di desa. Baski ingin memangkas gunung untuk membangun jalan agar biaya anggaran lebih ringan. Panda mengatakan bahwa penduduk desa tidak akan menyetujuinya, karena hutan itu dianggap dewa oleh penduduk setempat. Baski meyakinkan para pengembang lainnya bahwa gagasannya akan membuat desanya dari nol menjadi nomor 1. Perencanaan pembangunan pun dilakukan. Di dalam mobil saat hendak pulang, Panda mengatakan bahwa di kedalaman hutan ada sebuah rumor tentang Yapum. Yapum adalah sebuah virus yang bisa menyebar pada penduduk setempat. Baski tidak mempedulikannya. Ia meminta Panda membujuk penduduk desa agar mau menandatangani surat persetujuan pembangunan jalan. Masalah Yapum itu akan ia tangani. Panda turun dari mobil, ia mengatakan rumahnya dekat di daerah situ. JD melihat beberapa ekor kerbau dan menghinanya dengan sebutan kerbau Cina. Panda mengatakan untuk tidak menghinanya. Kerbau itu bernama Mithun dan ia bisa saja marah. Baski meminta maaf atas perkataan JD. Mereka pun melanjutkan perjalanan pulang. Langit berubah menjadi gelap, di tengah perjalanan, Jomin hampir menabrak seekor kerbau. Mobil pun menabrak pohon dan mengalami kerusakan. Ternyata itu adalah kerbau Mithun yang sore tadi dihina oleh JD. Saat hendak memperbaiki mobil, Baski melakukan tindakan prank kepada JD dan Jomin hingga 2 kali. Baski tertawa puas karena sudah mempermainkan JD dan Jomin. Tiba-tiba seekor serigala muncul di hadapan Baski hingga ia terjatuh ke bawah. Baski teriak meminta pertolongan. Namun keduanya mengabaikan Baski. Mereka yakin Baski hanya berpura-pura untuk menakuti mereka. Saat Jomin berbalik, ia melihat seekor serigala mengejar Baski. Mereka pun lari menyusul Baski. Baski melompat ke atas pohon miring. Namun pohon semakin miring karena tidak kuat menahan beban. Baski digigit oleh serigala tersebut di bagian pantatnya. Jomin melempar batu untuk mengusir serigala. Serigala itu pun pergi. Kemudian mereka membawa Baski ke dalam mobil. JD menyarankan untuk pergi ke rumah sakit. Namun Jomin berkata akan terjadi rumor jika tahu Baski digigit oleh hewan liar, hingga membuat proyek mereka gagal. Jomin pun membawa mereka ke dokter hewan kenalannya bernama Dr. Anika. Dr. Anika menyuntik pantat Baski dengan antibiotik. Pagi harinya, Baski mempunyai sensitivitas yang lebih kuat. Ia bisa mendengar suara lalat dan menangkapnya tanpa melihat. Kemudian ia memakan buah semangka. JD yang melihat Baski menanyakan keadaannya. Baski mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Baski pergi ke kamar mandi. Saat hendak menggosok gigi, ia memeriksa giginya memiliki taring yang tajam dan bentuk tubuh yang lebih berotot. Ia pun merasa senang dengan perubahan tersebut.
Bahkan Baski bisa mencium bau bangkai kelinci yang jaraknya sangat jauh dari rumah tempatnya menginap. Pandu mencoba menjelaskan alasan pembangunan jalan kepada para penduduk setempat. Namun mereka menolak pembangunan tersebut. Baski pun mencoba menjelaskan, namun ia malah diancam dengan pedang oleh salah satu penduduk. Mereka pun pergi. Baski mencoba mengatur siasat baru. Ia meminta Pandu mengumpulkan para pemuda setempat. Pandu menyuruh Baski mendekati Prakash, seorang kontraktor kayu karena ia adalah pemimpin para pemuda. Para pemuda dikumpulkan. Baski menjelaskan tujuan pembangunan jalan kepada pemuda dengan pendekatan secara halus. Ia membuat para pemuda menghayalkan kemajuan yang ada di desanya jika jalan dibangun di sana. Para pemuda yang tergiur dengan penjelasan Baski bertepuk tangan gembira. Jomin menyuruh para pemuda meyakinkan orang tua mereka untuk menandatangani surat persetujuan pembangunan. Tiba-tiba Baski mendengar suara nyaring di telinganya. Ia bisa mendengar banyak suara dari kejauhan. Bahkan, orang-orang yang berbincang pun bisa ia dengar dengan jelas. Hal itu membuat telinganya sakit dan perutnya mual. Baski pun pergi dari sana. Baski menyerahkan surat persetujuan kepada Prakash. Pandu menyarankan Baski berobat kepada dukun sakti di desa itu. Mereka pun pergi ke sana. Dukun tersebut mengobati Baski. Kemudian ia memasukkan kepala Baski ke dalam wadah berisi air. Baski melihat serigala di dalam air. Ia pun lari keluar rumah. Baski pergi menemui Dokter Anika. Dokter Anika heran dengan luka Baski yang sembuh dengan cepat. Baski menambahkan bahwa ia menjadi sensitif terhadap suara dan bau. Dokter Anika meresepkan obat untuk Baski. Malam hari di pesta rakyat, Prakash meminta para penduduk menandatangani surat persetujuan. Baski dan geng muncul. Prakash mengatakan akan memberi surat persetujuan esok hari pada Baski. Ia menyuruh Baski menikmati pesta malam ini. Mereka pun bernyanyi dan menari. Baski minum terlalu banyak hingga mabuk. Prakash pergi ke tempat ia biasa bekerja untuk bersantai sambil minum. Kemudian ia mendengar sesuatu di luar dan pergi memeriksanya. Tiba-tiba seekor serigala menyerangnya hingga tewas. Kertas persetujuan dari para penduduk pun hanyut terbawa air sungai. Esoknya, JD dan Jomin mencari Baski di rumah karena semalaman ia menghilang saat pesta. JD berkata bahwa Prakash mati diserang binatang buas. Baski pun kaget dan mencemaskan surat persetujuan yang dipegang Prakash. Seorang pelayan datang dan memberitahukan bahwa Baski dipanggil oleh polisi. Di kantor polisi, polisi menanyakan tentang jaket yang ditemukannya di hutan. Baski mengatakan itu miliknya, mungkin diberikan pada Prakash saat ia mabuk semalam. Kemudian Panda datang, ia mengatakan bahwa semalam ia melihat pelaku yang menyerang Prakash. Itu adalah Yapum, virus yang ditakuti oleh penduduk desa. Ia menerangkan, awalnya langkah kakinya seperti manusia, tiba-tiba berubah menjadi langkah kaki binatang, kemudian menyerang Prakash hingga tewas. Baski berhasil bebas dari tuduhan pembunuhan Prakash, mereka pun pulang. Di tengah perjalanan, Baski merasa sakit perut kemudian muntah darah. Dokter Anika memeriksanya. Kemungkinan Baski sakit mah parah atau salah makan. Dokter Anika hendak menyuntikkan injeksi kepada Baski namun ia menolaknya. Baski pun marah dan mengangkat ranjang sekali angkat. Mereka bertiga kaget melihat kekuatan Baski. Baski pun pergi meninggalkan mereka. Di rumah makan, JD dan Jomin membicarakan keanehan Baski. JD menerangkan, Baski mungkin terserang penyakit hidrofobia atau rabies. Karena ia awalnya digigit serigala, kemudian sembuh dengan cepat, lalu bisa mencium jarak jauh, takut akan air. Setelah itu Prakash diserang, dan jaket Baski ditemukan di hutan, lalu perutnya sakit dan muntah darah. Yang terakhir ia menjadi kuat seperti kuda. JD menyarankan untuk tes kotoran Baski. Mereka pun mencuri kotoran Baski secara diam-diam dan mengirimkannya ke lab. Baski pergi ke rumah sakit untuk melihat jasad Prakash, ia berhalusinasi bahwa Prakash bangkit lagi. Tiba-tiba tentara dan dokter masuk kemudian menyuruh Baski keluar. Tentara dan dokter itu merasa ada yang aneh dengan jasad Prakash karena luka Prakash sembuh lebih cepat. Akhirnya, untuk merahasiakan hal itu dari penduduk desa, mereka membawa jasad Prakash pergi dari rumah sakit dan membakarnya di tempat sepi. Pagi hari, Baski sendirian di tengah hutan. JD dan Jomin mendatanginya. JD bertanya kepada Baski tentang hal-hal aneh yang terjadi sejak ia digigit serigala. JD memaksa Baski menceritakan rahasia yang disembunyikannya, namun Baski berkata tidak ada apa-apa. JD mengancam akan menelepon ayah Baski. Baski pun marah dan mencekik JD hingga tubuhnya terangkat. Kemudian Baski pergi. Dokter Anita menelepon Jomin. Ia mengatakan suatu hal tentang Baski. Panda muncul dan ikut bergabung dengan mereka. Panda menjelaskan tentang rumor orang yang terserang virus bisa berubah jadi serigala. Dokter Anita tidak percaya, ia pun pergi. JD meminta Panda melanjutkan ceritanya. Panda mengatakan manusia yang terjangkit akan berubah menjadi serigala jika melihat bulan purnama. JD dan Jomin pun terburu-buru pulang ke rumah. Di rumah, Baski melihat bulan purnama. Ia pun jadi bertingkah aneh dan membuka bajunya.
Tiba-tiba, ia berubah menjadi seekor serigala. JD dan Jomin berlari menuju rumah. Mereka mengendap-endap di pinggir rumah dan melihat jendela. Tiba-tiba seekor serigala melompat keluar jendela dan pergi ke arah hutan. JD dan Jomin mengejar serigala tersebut. Tapi, mereka kehilangan jejak. JD menyuruh Jomin melolong seperti serigala untuk memanggil Baski, namun Baski tidak muncul. Tanpa sengaja, radio mobil tertekan dan memutarkan sebuah lagu. Tidak berapa lama, serigala yang memakai celana Baski muncul di hadapan mereka dan menyerang mobil mereka. JD dan Jomin ketakutan setengah mati melihat serigala menyerang mobil mereka. Pagi harinya, Baski berada di pinggiran sungai di tengah hutan. Ia terbangun dengan area wajah, leher dan tangan berlumur darah. Ia pun berlari setengah telanjang melewati para penduduk yang sedang bekerja. Kemudian, Dokter Anita datang membawa skuter. Dokter Anita pun membawa Baski ke rumah. JD terus mengoceh kepada Baski. Baski pun membalas ocehannya. Kemudian, seseorang menelepon Baski. Ternyata ada lagi satu pembunuhan tadi malam. Ia adalah Nelly, yang diberi tawaran kontrak oleh Baski menggantikan Prakash. Petugas menemukan rekaman CCTV. Ternyata Nelly diserang oleh serigala yang memakai celana. Baski panik. Ia pun pergi keluar. JD menyuruh Baski pergi ke Dokter Anika untuk mendapatkan suntikan sementara ia akan membuang celana Baski untuk menghilangkan bukti. Seorang tentara bernama Kaso melihat mereka dengan penuh curiga. JD mencoba membujuk Baski untuk pergi dari desa, namun Baski menolak. Ia bisa kehilangan rumah dan bangkrut jika tidak menyelesaikan proyek. JD mengatakan bahwa desa tersebut membawa petaka buat mereka. Tapi Baski berkata bahwa bahayanya ada di dalam dirinya, bukan dari luar. Seseorang menguping pembicaraan mereka. Baski mengejarnya. Ternyata itu adalah Panda. Panda berkata bahwa ia sudah curiga pada mereka. Panda menemukan celana yang dipakai oleh serigala. Panda mengancam akan memberitahukannya kepada penduduk desa. Namun Baski menahannya. Baski menakuti Panda hingga membuatnya trauma. JD meminta Panda mencarikan obat penawar untuk Baski. Baski bertanya tentang dukun yang waktu itu mereka datangi. Namun Panda mengatakan bahwa dukun itu sering berpindah-pindah tempat. Tapi Panda akan berusaha mencari dukun tersebut. Polisi memberikan pengingatan para penduduk untuk tidak pergi keluar rumah di malam hari, karena berita pembunuhan Nelly oleh serigala telah menjadi viral di kalangan penduduk desa. Sementara itu, Panda mencari dukun sakti, Baski tidak bisa tenang, dan polisi menyisir seluruh desa menggunakan anjing pelacak. Polisi menyewa pemburu lokal untuk membantu mereka mencari yapum atau serigala jadi-jadian yang sudah meresahkan penduduk desa. JD dan Jomin mencoba mengikat Baski di sebuah gudang tua untuk mencegah terjadinya korban lagi. Namun Kaso memergoki mereka. Kaso pun mengunci mereka bertiga. Mereka bertiga mencari jalan keluar lain dari gudang itu. Tiba-tiba terdengar lolongan serigala. Baski melihat bulan purnama dan bereaksi. Tidak berapa lama ia pun berubah menjadi serigala. JD dan Jomin ketakutan melihat Baski yang sudah berubah menjadi serigala. Sementara itu Kaso hanya merekam mereka dari luar. Baski mencoba menyerang JD. Jomin mengalihkan perhatian. Baski pun berbalik hendak menyerang Jomin. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Kaso dari luar. Muncul seekor serigala yang pernah menggigit Baski. Serigala itu membuka pintu pagar gudang dan mengajak Baski pergi dari sana. JD dan Jomin keluar gudang. Mereka melihat Kaso tewas dengan tangan terputus. Esok paginya, Jomin hendak pergi dari rumah. Ia tidak mau menjadi mangsa dari serigala dan juga marah karena sering dihina oleh JD. JD pun meminta maaf pada Jomin. Panda muncul, ia mengatakan sudah menemukan dukun tersebut. Panda meminta dukun menemukan penawar untuk Baski. Dukun mengatakan, agar Baski bisa sembuh dari kutukan virus Yapum, ia harus digigit lagi di daerah pertama ia digigit dan di tempat yang sama ia digigit. Baski meminta bantuan Dokter Anika untuk membuat baju anti gigit serigala, sehingga ia hanya akan digigit di bagian belakangnya saja seperti pertama kali ia digigit. Kemudian mereka pergi ke hutan di mana Baski pertama kali digigit serigala. Tiba di hutan, mereka melakukan beberapa persiapan sebelum serigala muncul. Di saat yang bersamaan, para polisi dan pemburu bayaran menuju hutan untuk menangkap Yapum. Baski menggantung di tempat yang sama, sedangkan JD dan Jomin mengawasi dari kejauhan. Tidak berapa lama, serigala itu muncul. Saat akan mendekati Baski, serigala itu ditembak oleh seseorang beberapa kali, kemudian berlari menjauhi mereka. Karena belum digigit, Baski pun mengejar serigala itu. Serigala itu memasuki sebuah gua, Baski mengikutinya ke dalam gua. Di dalam gua, Baski melihat serigala tersebut berubah menjadi Dokter Anika. Ternyata Dokter Anika adalah Yapum pengusaha hutan tersebut. Ia sudah melindungi hutan selama 100 tahun. Awalnya ia ingin membunuh Baski karena berusaha merusak hutan, namun Baski malah berubah menjadi Yapum seperti dirinya. Dokter Anika mencoba menggigit Baski seperti keinginannya. Ia pun berubah menjadi serigala lagi. Tiba-tiba JD dan yang lainnya menyusul Baski ke gua. Dokter Anika pun kabur.
Baski menceritakan kepada yang lainnya bahwa Dr. Anika adalah Yapum. Para pemburu menembak Dr. Anika dan membawanya ke markas untuk dibunuh di depan para penduduk desa. Baski menjelaskan tentang tujuan Yapum kepada ketiga temannya. Ia meminta ketiganya menolong Dr. Anika. Panda mengatakan bahwa yang bisa menolongnya hanya Baski. Baski harus berubah jadi serigala dan pergi menyelamatkan Dr. Anika. Baski pun berusaha berubah, namun malam itu bulan biasa, jadi ia sulit untuk berubah. Panda memberitahukan Baski, untuk berubah, cukup rasakan jiwa serigala dalam dirinya dan keluarkan. Baski pun berkonsentrasi. Ia menyerap energi hutan. Tidak berapa lama, Baski berubah jadi serigala. Di markas militer, seorang pemburu hendak membakar Dr. Anika hidup-hidup. Tiba-tiba Baski muncul di atas gedung. Pemburu lain menembaknya. Baski memanggil kelelawar dan kelelawar pun menyerang para pemburu. Baski melompat ke arah pemburu yang memegang obor dan menerkamnya. Para pemburu hendak menyerang Baski, namun ia melompat dan menyerang balik. Saat menyerang satu pemburu, kaki Baski terjepit potongan pohon besar. Pemburu menghunuskan pedangnya hendak menebas tubuh Baski. Tiba-tiba Dr. Anika menyerang para pemburu. Ternyata sang dukun membuka pintu kandang Dr. Anika. Dr. Anika menggigit pemburu tersebut, namun sang pemburu menebaskan pedangnya. Baski pun menerkam pemburu itu hingga tewas. Sisa pemburu berlari ketakutan. Kedua Yapum mengejar para pemburu, namun sang dukun menahan mereka. Sang dukun melipat tangannya dan mengatakan sesuatu, sambil menunduk hormat, diikuti seluruh penduduk desa. Kedua Yapum itu pun pergi. Baski mengajak Dr. Anika ke ujung hutan di tepi jurang. Mereka berpelukan. Dr. Anika yang sudah terkena tembakan dan tebasan pedang melemah, hingga akhirnya jatuh ke bawah jurang. 6 bulan kemudian, Baski mengadakan pertemuan dengan penduduk desa. Ia tetap akan membangun jalan, namun pembangunan akan mengikuti jalan hutan tanpa harus menghancurkannya. JD menyiapkan makanan untuk Baski selama Baski menjadi serigala. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Ternyata yang datang adalah dua temannya bernama Vicky dan Bitu. Mereka adalah kawan JD dari film Stri. Mereka meminta JD menemukan Stri, wanita hantu dalam film mereka. Adegan terakhir ini menyampaikan bahwa Stri akan dilanjutkan untuk seri kedua. Vicky dan Bitu pergi ke ruang belakang karena mendengar suara. Mereka melihat serigala di ruang belakang. Mereka pun lari ketakutan. Baski mengejar mereka. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton tayangan ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share untuk ringkasan film lainnya yang tentunya lebih seru lagi. Sampai jumpa.